Oke teman-teman, jumpa lagi di TFH Spesial Ramadan edisi extend ya, edisi extend yang kedua nih, tanggal 26 Mei 2021, masih bersama saya, sementara Mas Tio masih berhalangan sampai nanti bulan Juni awal beliau kembali gabung. Malam ini narasumber kita seorang yang mungkin teman-teman sudah kenal, ya saya sapa dulu biar teman-teman bisa langsung tahu. Selamat malam Mas Dodi. Malam semua, Mas Budi dan teman-teman semuanya. Seger. Aku kenal Mas Dodi itu masih di seminar Tangerang ya, pertama itu ya. Iya, Seminar betul, Mas. Tangerang, kemudian kita punya tim kompak dan ya belum bisa ketemu lagi sampai sekarang, padahal udah kangen banget. Thank you Mas Dodi mau ikut mengisi berbagi testimoni ya. Di TFH ini spesial Ramadan ini kita akan banyak berbicara non technical Mas. Jadi berbicara sharing Mas Dodi selama ber-KF itu tentunya yang paling menarik up and down-nya. Tapi sebelum ke sana, sebelum kita ke situ, ya mungkin Mas Dodi bisa ceritain sebelum ber-KF itu apa yang mungkin punya riwayat apa, kemudian krusialnya tuh apa yang membuat Mas Dodi mau menjalankan KF, itu satu. Nah setelah itu manfaat apa yang didapat, dan baru terakhir apa and down-nya selama ber-KF. Monggo Mas. Oh, langsung tanpa jeda. Tanpa dong. Nanti kalau ada yang menarik aku selamas supaya bisa dikulik. Ayo, monggo. Baik, Bismillah ya. Semoga memberikan berkah dan berkat buat teman-teman yang mendengar. Ya, terkadang memang saya melebihi dari ulang tahun KF tuh, Mas. KF kan ulang tahun ke-6 ya, kalau nggak salah tahun ini. Nah, saya selalu bilang sudah 7 tahun gitu kan ya, menjalankan KF. Oh iya? Awalnya 1 tahun itu di mana? 1 tahun itu memang sudah dimulai tanpa bertemu dengan komunitas, tanpa tahu ilmu, dan tanpa tahu semuanya deh, Mas. Oh, gitu. Iya. Menarik ini, menarik. Menarik ya, Mas. Jadi pikirannya gini dulu. Memang badan semakin melebar ya. Sekarung, istilah orang KF sekarang ya, sekarung dan sekarang. Terus kok daya tahan juga berkurang gitu kan ya. Akhirnya timbul pertanyaan di kepala saya gitu kan ya. Kenapa ya orang-orang zaman dahulu lebih fit dan lebih kuat gitu kan dalam menjalani kehidupan dibandingkan dengan orang-orang sekarang. Kalau saya balik lagi ke zaman era kenabian gitu kan ya, mereka lebih fit lagi gitu kan ya. Iya, betul. Kadang-kadang kan pikiran liar manusia tuh akhirnya gini, ini Tuhan nggak adil nih. Kenapa ya para nabi dan sahabatnya itu diberikan kekuatan fisik yang prima, luar biasa gitu kan ya. Sementara di orang zaman sekarang enggak gitu kan ya. Terseok-seok mencapai 80 terseok-seok, aja. Mas. Kan akhirnya pertanyaan nakal itu timbul kadang-kadang menyalahin Tuhan ya. Dan itu saya harus lawan, Mas. Nggak mungkin lah Tuhan nggak adil, nggak mungkin. Cuma saya harus tahu jawabannya gitu. Dan waktu itu nggak tahu jawabannya apa. Nah, apalagi setelah saya baca kisah mengenai perang Kandak. Perang Kandak itu, Kandak artinya parit, Mas. Di mana waktu itu Nabi Muhammad sama para sahabatnya dikepung oleh 10.000 tentara musuh, sementara semua akomodasi makanan dan minumannya itu terhalang. Oh iya, terhalang. Nah, perintah Nabi waktu itu para sahabat harus menggali parit. Kandak itu parit. Nah, selama 3 hari 3 malam itu sahabat menggali parit tanpa ada masuk makanan dan minuman. Wow. Nah, akhirnya kan berpikir lagi, apa benar nih Tuhan nggak adil, Mas? Gitu loh, Mas. Mentang-mentang sahabatnya Nabi gitu loh, Mas ya. Iya. Kok bisa gali parit 3 hari 3 malam tanpa makan gitu loh, Mas. Kok kuat? Kan nggak mungkin. Kok kuat gitu kan ya. Aduh, kalau ternyata Tuhan hanya memberikan kesehatan tubuh prima, fit itu kepada orang-orang yang soleh gitu kan. Kan artinya ya buat apa ada kehidupan gitu loh, Mas. Iya. Karena mereka mendapatkan privilege khusus.
Sementara kita yang manusia zaman now nggak dapat tuh privilege khusus seperti itu. Udah godaannya banyak ya Mas ya. Godaan apapun ya. Termasuk juga godaan makanan juga begitu banyak. Ya kan jadi nggak fair. Nah disitulah saya mulai berkecamuk. Saya nggak mau pertanyaan yang ada di otak saya terlalu liar. Karena saya takut nanti menyalahi ketentuan gitu kan ya. Dan melanggar mencoba batas. melanggar batas Mas, betul. Dan mencoba mencari jawabannya. Akhirnya yang paling mudah dicari adalah bagaimana cara makan orang dahulu, Mas. Oh, dari situ dulu ya. Dari situ dulu. Oh, ternyata kebanyakan memang hewani. Memang ada gandum gitu kan ya. Terus aku coba searching juga gandum zaman dahulu sama gandum zaman now. Nah, ternyata itu perbedaannya cukup signifikan. Gandum zaman dulu itu kasar, besar-besar ya, bukan halus gitu Mas ya. Dan ternyata unsur karbohidratnya itu rendah dibandingkan gandum zaman now gitu kan. Nah, dari situ mulai apa karena ini ya gitu kan ya. Apa karena di luar dari hewani itu ada makanan-makanan yang masuk yang rendah karbohidrat gitu kan ya. Nah, akhirnya dari situ selama 1 tahun saya berusaha untuk mencari pola makan yang memang mengikuti ya Mas, tapi belum tahu gimana rumusannya. Dan juga ini nggak boleh liar juga ya. Saya berdoa mudah-mudahan diketemukan jawaban terhadap hal tersebut. Nah, selang 1 tahun kemudian ketemulah KF. Mungkin ini jawaban doa, Mas. Karena setahun itu kayak mencari jawaban Mas. otodidak, bener ya. Bener. Karena apa? Puasa dulu saya lakukan, Mas. Mau puasa apa deh saya lakuin gitu kan. Tapi tetap aja badan. Berarti Mas Dodi cukup stres juga awal-awal itu ya. Karena obes, daya tahan menurun gitu ya. Iya. Kan katanya puasa itu membangkitkan imunitas tubuh gitu kan ya. Saya lakukan juga di luar puasa wajib gitu kan ya. Tapi kalau tetap aja makannya masuk karbohidrat, glukosa dan lain-lain, ternyata kan percuma udah defisit akhirnya surplus lagi gitu loh Mas. Setelah kita tahu itu ya. Tapi dulu ya bingung juga ibaratnya kan. Iya. Benar. Ini kenapa ya? Selalu gitu, ini kenapa ya? Berasa aku. Jadi kayak ini katanya puasa bener, tapi kok dijalankan malah nggak bener ya. Ke badan kan bener, Mas. Bener. Oke, lanjut. Nah, 1 tahun itu justru saya tambah melebar. Iya, Mas. Bukan mengurus loh, Mas. Melebar. Sempat 108 atau 110. Wow. Karena nggak tahu ilmunya kan, Mas. Saya nggak saya puasa, kemudian saya makan juga lemak, protein lah ya. Waktu itu nggak tahu lemak. Tapi tetap juga masuk karbohidrat. Nah, itu kan tambah lebar, Mas, jadinya. Walaupun gramasinya sedikit gitu kan ya. Sedikitnya artinya bukan seperti sekarang. Sedikitnya itu mungkin 1/3 dari kebiasaan yang lalu. Sepertiga dari kebiasaan yang lalu ya kurang lebih 8-10 suap nasi juga kan, Mas. Iya, jadi kalau makan 3 piring nasi, ini cuma 1 piring. 1 piring. Ya, gitu, kurang lebih. Cuma 1 piringnya dibagi-bagi, gitu kan? Iya, betul. Oke, menarik. Lanjut, Mas, seru ini. Ya, akhirnya saya pusing kan, Mas. Aduh, gimana sih makan udah diikutin, puasa juga sudah diikutin, gitu kan ya. Dan memang cenderung orang juga, saya juga melihat ya, para pemuka agama gitu kan, ya gendut-gendut juga gitu kan ya. Mereka nggak kalah lebih dari saya kan, Mas. Puasanya gitu kan ya, tapi kenapa gendut-gendut juga gitu kan ya. Sementara di agama saya, Mas, gendut karena makanan itu dicela, Mas. Nggak boleh, kecuali gendut karena keturunan gitu kan ya. Tapi kenapa nggak ada yang ngebahas dari sisi itu, Mas? Nah, itu ada dalil hadisnya. Cuma saya nggak bawain di sini. Iya. Tapi kalau di seminar-seminar tertutup biasanya saya bawain. Gendut karena makanan itu dicela gitu kan sama Allah gitu. Nah, saya nggak ketemu tuh Mas 1 tahun pencarian, tapi memang sudah mulai makannya hewani, sedikit nggak sedikit ya, moderat karbohidrat ya, bukan low karbo. Tapi saya yakin bahwa ini ada jawabannya. Ketika kita yakin berusaha untuk mencari, apalagi berusaha untuk mengendalikan pikiran-pikiran yang jahat, yang menyalahkan Tuhan, saya nggak mau seperti itu. Dan saya berdoa. Jadi pikiran saya stop, Mas. Saya berdoa gimana caranya bertemu.
Saya dilalah, ya memang jawabannya saya ketemulah komunitas ketofastosis. Nah, jadi waktu itu memang nggak ada kendala sih, Mas, memulainya. Karena saya sudah memulai hewani selama 1 tahun. Malah gitu, diafirmasi ya. Iya. Tapi ternyata, terus kalau dulu 1 tahun nggak ada healing krisis, di awal-awal saya ada healing krisis, Mas. Oh, oke. Itu yang kayaknya sakau. Akhirnya ketemulah saya Techika. Ngelihat apa kuenya gimana ya, pokoknya saya mau yang low carb gitu kan. Udah pesan kue ketika saya sakau gitu loh, Mas. Oh, oke. Untuk mengobati itu ya. Untuk mengobati. Bahkan mohon maaf, kata orang kalau makan hewani ya, apalagi daging, moodnya nggak stabil gitu, Mas. Emosinya turun naik. Oke. Dan itu saya alami ternyata, Mas. Saya alami di awal itu ya, di awal ya. 1-3 bulan pertama. Oke. Jadi emosi, bahkan saya waktu itu saya pergi sama anak saya yang umur 4 tahun, lagi mau makan malam, nyebrang malam, ternyata ada mobil ngebut gitu ya, Mas. Mobil langsung ke Sulut. Ke Sulut, dan anak muda, isinya 4 orang. Buset. Kemudian saya tersulut, saya samperin karena dia ngeluarin kata-kata kotor gitu kan. Oh, oke. Dan segala macam. Turunlah mereka 4 orang. Ya sudah. Oke, kalau udah turun saya masukin anak saya ke restoran, Mas. Saya samperin, saya jadi berantem, Mas. 1 lawan 4. Tapi akhirnya memang saya berdarah-darah karena dikeroyok 4 orang kan. Tapi di situ saya tidak merasa sakit. Saya seperti singa aja, Mas, ketika ketemu buruannya yang diburu, saya fokus terhadap 1 orang. Yang 3 orang mungkin mukulin saya dari samping, dari belakang dan segala macam. Sempat berdarah dan segala macam lah gitu ya. Tapi saya maju terus terhadap orang yang berkata kasar, berkata kotor gitu ya terhadap saya dan istri saya dan anak saya waktu itu. Jadi sempat ramai di jalan. Ya, saya juga memberikan pelajaran kepada anak saya bahwa kalau kita benar nggak usah takut, ya kita lawan. Nah, dari situlah berproses, masuk sih kepolisian gitu, Mas, lapor untuk memberikan pengajaran kepada anak saya gitu ya. Oke. Ya gitu deh, Mas. Nah, pertanyaannya sekarang masih itu nggak, masih moodnya kayak gitu nggak? Kayaknya tenanya. Ini dijamin cuma 1-3 bulan di awal itu ya, dia pertama iya, itu ya. Aduh. Mood swing ya, Mas. Mood swing. Lanjut. Oke, lanjut, Mas. Tadi hasilnya situ, pertama itu sakau, terus sempat ngalamin mood swing, apalagi, Mas? Ya banyak ya, ternyata memang saya ada tanpa saya sadari, bukan, saya sadari kok. Tapi saya nggak berharap pola ketofastosis ini menyembuhkan penyakit saya. Karena memang saya terkena HNP namanya, atau istilah di Indonesia saraf kejepit. Oke. Ya, itu di L4 dan L5. Oke, lumbar bawah ya. Iya, lumbar bawah. Ya, mungkin saya kena waktu di 1 tahun awal itu, Mas, yang bobot saya bergerak naik dari 80 menjadi 100, hampir 110. Oh, yang sebelum ketemu komunitas itu ya? Betul, karena high impact-nya, body impact-nya kan jadi menekan lumbar ya, Mas. Nah, memang ternyata cukup parah waktu itu, saya kena sampai dirawat inap selama 5 hari. Nggak bisa bergerak, Mas. Sakitnya luar biasa. Jadi waktu itu saya lagi sholat Isya, kemudian pinggang tuh, Mas, kayak diiris sama cutter. Aduh. Sakitnya luar biasa. Itu jam 2 malam tuh, Mas. Waduh. Jam 2 malam, akhirnya saya paksakan selesai sholat, habis itu saya jatuh. Istri saya bilang, kok tidur di sini? Ayo tidur di kasur. Saya bilang, nggak bisa gerak, tolong handphone dong. Handphone, saya telepon ke rumah sakit, saya dievakuasi jam 2 malam, Mas. Ke rumah sakit. Dan itu ternyata ya, kalau saraf sudah kena, ya akhirnya nggak bisa mengendalikan. Mohon maaf, BAB, BAK nggak bisa dikendalikan tuh. Keluar begitu aja tanpa bisa kita tahan. Singkat cerita, saya disuruh 2, kalau mau pulih harus operasi pasang pen, dan itu seharga Nissan X-Trail di zamannya, Mas. 300-400 juta. Saya bilang, dok, saya minta waktu gitu kan ya. Saya fisioterapi dulu deh gitu kan.
Nah, pada saat saya fisioterapi, saya melihat orang-orang yang habis operasi tulang belakang, Mas. Udah kayak robot, tersiksa. Loh, kok habis operasi malah kayak robot, tersiksa, jalannya setengah mati, gitu kan ya. Wah, itu 2-3 orang saya ketemu di ruang fisioterapi, Mas. Saya nggak mau akhirnya. Oh, putusin nggak mau operasi. Saya nggak mau. Ya, ngapain ngasih 300 juta, 400 juta ke dokter, tapi untuk hasilnya kayak gitu, Mas. Iya, betul. Waduh, udah deh, saya nggak mau deh. Saya akhirnya coba alternatif ke chiropractic gitu, Mas. Oke. Itu berjalan sambil KF tetap jalan. Waktu itu saya coba ada apply sesuatu dan harus terkena medical check up. Ternyata memang di lumbar saya L4, L5 masih. Dalam 1 tahun pertama ketofastosis ya. Dan akhirnya ada pengecualian. Sakit saya yang itu nggak di-cover. Kemudian setelah 1,5 tahun lewat, saya coba apply kembali, Mas. Dan dilakukan medical check up kembali, termasuk ronsen di bagian lumbarnya. Dan tidak disangka tuh, Mas, tidak ada saraf kejepit. Hah? Kok bisa? Nggak tahu. Apakah mungkin karena kroposnya tulang waktu itu tergerus, ya, kemudian autofagi berjalan, saya nggak tahu, sehingga menumbuhkan tulang-tulang baru, saya nggak ngerti. Tapi akhirnya lumbar yang ditekan dari L4 dan L5 itu merenggang. Kembali normal ibaratnya ya. Kembali normal. Saya akhirnya diterima di satu lembaga tersebut tanpa pengecualian. Pernah terkena L4 dan L5 gitu loh, Mas. HNP. Wah, itu berarti boleh dibilang tahun ke 23 ber-KF ya? Antara 23 ber-KF ya? Iya. Wow. Tanpa disadari, tahu-tahu pas ngecek, apply, loh kok hilang? Iya, gitu. Tapi selama progresnya bagaimana? Merasakan apa? Apakah memang udah nggak sakit atau masih ada sakit? Bagaimana? Nah, memang di 1,5 tahun pertama itu terlihat seperti kambuh, Mas. Saya kena lagi, bukan nggak bisa jalan tapi bungkuk. Mungkin karena yang kropos itu dihancurkan ya oleh tubuh, sehingga dia semakin menekan sebelum muncul tulang baru gitu loh, Mas. Pemikirannya begitu ya, pikiranku. Nah, di 1,5 tahun itu saya hampir 2 minggu juga jalan bongkok gitu kan ya. Jalan bongkok, cuma gimana caranya saya melakukan peregangan dan ke chiropractic untuk menarik tulang kan. Nah, after itu, Mas, alhamdulillah sampai sekarang nggak ada. Dan di tahun kedua itu saya melakukan MRI lagi, apply lagi. Dan ternyata terlihat tidak ada tuh penekanan di lumbarnya. Justru sudah kembali normal. Lalu saya bilang, nih karena apa ya? Saya juga lihat hasil MRI-nya, hasil ronsennya. Loh, iya ya, kenapa ya? Padahal saya jujur kan, isinya kena penyakit apa, L4, L5 gitu. Ya alhamdulillah, Mas, sampai sekarang gitu loh, Mas. Wah, syukurlah. Berarti, nah ini pertanyaan mungkin ditanyakan nih. Yang mungkin juga, Mas, selama sampai yang jalan bongkok itu, ya kan, minimal dari keluarga ada nggak sih yang misalnya, aduh, lihat, udahlah ke ini atau ke dokter, atau Mas juga masih menunya hewani kan itu kalau nggak salah KF ya? Masih. Nah, Mas. kenapa nggak makan misalnya sayur atau buah gitu? Ada kayak gitu nggak ngalamin? Ada sih, cuma saya lawan. Toh ini kan masalah struktural, saya bilang. Bukan masalah hormonal. Jadi memang gitu. Saya cerita ke orang-orang, KF itu sangat cepat di hormonal, perbaikan hormonal. Ya, kalau memang teman-teman nggak tahan terhadap penyakit struktural, ya monggo. Salah satunya adalah penanganan medis dengan dokter. Ya pasang pen dan sebagainya. Itu cara yang paling cepat. Gitu kan. Kalau memang tidak mau buying time atau bayar waktu ya. Maksudnya nggak tahan sama sakitnya. Betul. Aku bayangin Mas Dodi lagi jalan bongkok, lagi kesakitan, terus orang terdekat, mungkin istri, tapi aku bukan mengira ya teman, bayangin aja. Karena aku dulu di tahun pertama kan juga over WF tuh, Mas Dodi juga tahu. Ya kan, over WF 3 sampai 4 ronde itu jujur aja aku ngomong, istriku sampai bilang, kamu ngapain mati sia-sia begini di rumah sakit, udah kondisi udah mau diinfus kan 3 malam di rumah sakit. Jadi aku langsung ngeklik gitu loh, bayangin
posisiku kayak Mas Dodi kayak gitu, apa nggak mikir gitu loh Mas, ibaratnya. Iya, ya itu karena mungkin saya punya jawaban yang logis, tapi belum tentu benar. Saya Nah, cuma itu. bilang ini masalah struktural, ini bukan masalah hormonal. Saya bilang gitu kan ya. Kayak gambling. Ya, kayak gambling bener. Tapi memang jujur keyakinan itu munculnya di situ loh Mas. Kalau kita pasti, nggak usah ngomong, semua orang pasti sudah jalan, semua orang pasti melakukan. Tapi justru yang namanya mungkin ini bahasa Inggrisnya faith ya, atau keyakinan, itu justru pada saat kita membuktikan sendiri bahwa apa yang kita gambling sebelumnya itu ternyata terbukti. Iya. Ya, jadi waktu Mas selama 1,5 tahun ber-KF itu, aku bayangin tuh gamblingnya kayak gimana, ya kan, di depan keluarga, di depan. Benar. Tapi begitu MRI-nya itu langsung muncul, aduh rasanya kayak kado terindah itu. Aduh. Betul Mas. Makanya saya kalau cerita ke teman-teman, saya nggak menafikan keilmuan medis gitu kan ya. Bahkan kalau memang bisa bergandengan tangan ilmu medis dengan ilmu ketofastosis, itu sangat yang luar biasa banget gitu kan ya. Setuju. Indonesia akan sehat, damai, sejahtera lah. Setuju. Ke depannya. Selama menutup mata terhadap kepentingan lainnya ya Mas. Ya kita berpikir positif aja lah. Iya. Gitu. Kalau enggak stres sendiri nanti mikirin konspirasi. Bener. Oke, jadi daun pertama itu HNP ya. Daun pertama itu HNP-nya ya. Lumayan 1,5 tahun. Tapi Mas Dodi waktu obes itu belum ada diagnosa HNP ya waktu itu ya. Sebelum ber-KF. Sebelum ber-KF sudah di 1 tahun yang uji coba itu aja Mas. Tapi kan cuma obes. Tapi sudah ada diagnosa tegak juga ya HNP ya. Karena obes itu akhirnya saya kena HNP. Oh, oke. Itu Mas. Oh. Wah, lumayan tuh, udah imunnya gampang turun, perut badan makin melebar, udah kena HNP lagi. Terus saya tanya dokter gitu ya, Mas. Mungkin nggak tulang tumbuh di usia saya gitu kan. Kayaknya nggak mungkin kata dokternya gitu. Tambah stres. Tapi gini, Dok. Rambut dan kuku itu bahan bakunya apa, Dok? Sama nggak dengan bahan baku tulang? Sama. Tapi kok masih bisa tumbuh, tak bilang gitu. Diajar lagi kayak gitu. Akhirnya ya bisa aja sih, cuma memang belum ada catatan gitu kan ya, bisa tumbuh gitu kan ya, dan segala macam. Nah, terus saya kasih lihat, Dok, ini hasil MRI-nya bagus loh sekarang saya. Nggak ada, dan saya juga apply di salah satu lembaga, diterima gitu kan ya. Ini ceritanya datang lagi ke dokter yang dulu. Datang Mas. Aku orangnya suka iseng Mas. Suka konsul gitu kan ya. Padahal nggak berobat, cuma konsul aja, bayar 350 gitu loh Mas. Iseng. Aduh. Dokternya speechless dong. Waktu lihat MRI-nya. Betul Mas. Aduh. Makanya saya memang sering gitu. Kalau ibu saya waktu sakit itu, saya sering datang ke dokter Andika yang ada di RSCM. Saya diskusi tuh 2 jam. Bayar sih Mas sebagai pasien, tapi bukan saya berobat. Diskusi tentang lock-up ya. Diskusi tentang metabolisme gitu kan ya. Glukosa dan keton gitu kan ya Mas. Sama beliau. Ternyata sekarang dokter Andikanya itu dia lock-up Mas, walaupun nggak KF. Waduh, dahsyat. Nah ini aku yang suka itu begitu. Jadi ketosis itu kan banyak cara mencapai. Ya kalau di kita ya lewat fasting ya kan. Tapi sebenarnya banyak cara ya kan, banyak cara. Dan itu murni memang membuat metabolisme kita ya switch ibaratnya gitu kan. Iya. Aku aduh salut deh sama Dodi bisa diskusi sama dokter. Padahal mereka juga nggak tahu Mas Dodi background akademiknya bukan dokter. Enggak Mas. Jadi memang di sela-sela saya ruang, saya iseng gitu Mas. Akhirnya saya belajar kan Mas. Belajar itu kan memerlukan pengorbanan. Salah satunya adalah materi gitu ya Mas ya. Nah, memang saya orangnya juga sosial cukup tinggi, suka berkomunikasi, suka bersosialisasi. Ya sudah, saya bayar dokter spesialis 350. Di situ saya diskusi deh.
setengah jam, 1 jam gitu ya. Ya lumayan kan Mas. Diskusi paling berkesan buat Mas Dodi apa dengan para dokter itu? Dokter siapa? Apa bukan dokter siapa? Dokter spesialis apa bidangnya? Terus yang paling berkesan apa? Waktu itu dengan Dokter Andika memang di RSCM Kencana. Waktu ibu saya divonis terkena leukemia. Oh oke. Dia spesialis apa dia Mas? Apa ya, onkologi atau apa ya pokoknya? Onkologi ya. Ya, Oke. Penyakit dalam berarti. Iya, memang dia spesialis kanker gitulah Mas di Kencana. Nah itu saya seminggu bisa 2-3 kali tuh konsul sama dia. Oke. Jadi menentukan lokap ya, segala macam yang asupannya lokap sama obat-obat yang memang lokap gitu kan. Oh oke. Diskusinya menarik di situ ya. Iya Mas. Tapi ya sudahlah, saya sebagai anak berikhtiar penuh menjaga ibu ya, memberikan asupan mineral kepada ibu ya, yang baik tentunya bagi tubuh. Obat-obatan juga saya juga penuhi, tapi juga saya konsul dengan dokternya apa yang memang ternyata tidak kontra dengan apa yang saya berikan selama ini sesuai dengan makanan yang saya berikan kepada ibu gitu ya. Pokoknya saya sebagai anak berbuat yang maksimal lah. Ketika Tuhan menentukan jalan yang berbeda, ya sudah. Ya kita sudah berikan yang terbaik ibaratnya ya. Betul, kan. Mas. Betul. Mas. Jadi ini kayaknya app yang selama ber-KF ya bisa mengenalkan kepada ibu ya untuk battling leukemianya beliau ya. Kalau boleh tahu sekarang hasilnya bagaimana Mas? Ibu. Akhirnya pas UE Mas. Oh, turut berduka cita. Kapan itu Mas? 4 tahun yang lalu. Oh, 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu, Mas. Berarti sempat jalaninya berapa lama lokapnya? Kan memang harus transfusi darah ya, Mas, sama transfusi HB ya. Waktu saya tangani dengan memakai tambahan herbal lainnya seperti Fujimin, memang saya udah catat itu pola-pola yang harus dimakan, air kaldu dan sebagainya. Itu rentang waktu untuk transfusi darahnya panjang, Mas. Bisa 3-4 bulan. Yang sebelumnya harusnya pendek ya? Yang sebelumnya pendek cuma semingguan Mas. Karena HB-nya sudah drop, HB-nya drop. Nah, tapi ibu karena memang, aduh ibu nggak kuat nih makan kaldu terus, kayaknya lama-lama mau muntah gitu kan. Ibu sudah tua, ya udahlah ibu mau makan apa aja yang ibu mau. Kan jadi bingung ya Mas sebagai anak. Aku tahu arahnya kemana. Ya sekarang ya udah deh, boleh 1 hari atau 2 hari ibu maunya apa. Waktu Dodi datang ke rumah ibu di hari Sabtu Minggu, yuk jalan mau makan apa. Boleh, yuk. Tapi Senin sampai Jumat, tolong patuh terhadap tulisan yang sudah Dodi buat. Gitu, Mas. Ya, aku nggak bisa 100% maksa kan. Ya, kasihan juga udah tua. Iya, betul. Ada keinginan untuk makan, ya sudahlah. Tapi, sama, Mas. Sama ya, Mas? Mamaku sendiri begitu. Jadi kalau kita kekang menurut kaidah yang kita sudah terus, kadang-kadang kasihan juga ya kan. Dan kita memang nggak bisa awasin 24 jam 7 hari seminggu ya kan. Tapi kita percaya sampai detik ini pun mamaku sendiri, mama kandung tetap bisa klaim bahwa dia merasakan manfaatnya, walaupun mungkin ya namanya orang tua kadang-kadang udah kepingin makan buah, kadang-kadang udah doyan sayur, nggak ada hewani masuk, ya kan? Kadang-kadang kita nggak bisa ngomong, ya kan? Ya kalau waktu Mas Dodi cerita tentang mamanya udah rada jenuh, terus pingin makan yang lain gitu, kebayang aku. Ngeklik banget. Kok kita bisa sama sih Mas, walaupun berjauhan jarang ketemu? Kan kita sehati ya. Aduh. Oke, ini ada yang nanya nih tadi seputar apa ini almarhum ibunya Mas Dodi. Ibu kandung ya berarti ya? Ibu kandung. Oke. Kalau HB drop mulu itu udah pasti ke leukemia enggak? Kalau mau dibantu tesnya apa ini supaya untuk memastikan penegakan diagnosanya, Mas? Iya. Saya lupa apa yang dites, tapi yang dites itu darahnya. Jadi darahnya itu ada namanya tingkat kematangannya. Nah, sumsum tulang belakang ibu saya sudah merilis darahnya sebelum darah itu merah matangnya. Oh, sebelum warna siap dilepas sudah matang. Ya. Jadi warna darahnya itu pink, abu-abu.
Oh, oke. Nah, memang masih bisa membawa oksigen, Tapi tapi tidak yang terganggu, optimal. betul, yang terganggu organ lainnya, Mas, Iya, seperti pasti. ginjal, gitu ya, Mas, Pasti. jantung dan sebagainya. Aku bayanginnya analoginya kayak oli mesin. Iya, 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 Pak. Betul, Iya, iya. Kalau daya lumasnya betul. udah turun, ya kena semua. Kena semua, betul, Gitu. betul, Mas. Seperti itu. Aduh, berarti itu di tahun keberapa itu, Mas? Kalau mengenalkan KF ke almarhumah. Tahun ketiga, Tahun ketiga ya. tahun ketiga, Tahun ketiga, berapa lama itu sempat ber-KF almarhumah? eh, 1 tahun? 6 bulan, 6 6 bulan bulan. ya? 6 bulan Iya, ya? Mas. Puji Tuhan. Mungkin nggak Ya, kebayang itu rilis bebannya. Tapi dahsyat, eh, yang di atas melihat usaha Mas Dodi. amin, Mas, amin. Ada lagi Mas, daunnya yang berikut kalau misalnya ini. Oke, sama akhirnya saya menikmati KF ini memang bagaimana sih saya bersosialisasi terhadap orang yang memang tidak menggunakan pola saya gitu kan ya. Ya terkadang ya saya lebih mementingkan perasaan orang ketika saya bertamu ya Mas khususnya. Oke. Disuguhkan makanan, ya sudah saya makan. Ya. Nah, ini tips. Saya berkasting, tapi saya makan itu dalam proses yang lama. Misalnya satu gigit ya, satu gigit, habis itu ngomong. Misalnya apa mas? Yang isinya daging? Apa itu? Roti Bungkus isi? Bukan lemper ya? Oh, lemper, ya. Lemper ya. Nah, kalau Lemper. saya misalnya datang ke rumah orang jam 10 pagi, bertamu, disediakan makanan gitu ya. Saya sih memang kalau memang diminta teh, air putih atau teh tawar. Tapi disuguhkan makanan, saya nggak mungkin nolak. Saya pasti menghargai tuan rumah. Saya ambil makanan, saya makan satu gigit sambil ngomong. Nah, ngomong itu lama, Mas. Ngomong lama gitu kan. Wah. Nanti udah ngomong selesai lagi, satu gigit lagi. Terus ngobrol lagi. Kan habis itu udah selesai kan, Mas? Nah, bilang, ih lempernya enak ya. Aku bungkus buat di jalan, boleh nggak? Boleh gitu ya. Ini Udah, tips. Mas, aku Ini bungkus. sudah harga. Bisa ditiru. Karena menyakiti perasaan tuan rumah kan lebih bahaya, Mas, dibandingkan juga masuk sedikit karbo di kita gitu kan ya. Ya sudahlah, Tuhan kan adil juga gitu kan. Pasti nanti akan kita bisa lepas lah, kita rilis karbo yang berlebihan dalam tubuh. Tapi saya nggak mau menyinggung perasaan tuan rumah yang menyajikan makanan. Ya, gitu, ya Mas. ini prinsipnya Mas Dodi yang mungkin bisa diterapkan, tapi hati-hati juga, ya kan? Maksudnya, iya, yang lain. Teman-teman harus yakin yang menyimak video ini, kalau mau menggunakan metode apapun dalam menolak atau menerima, harus tahu apa yang mesti dilakukan, harus yakin, itu kuncinya. Karena kalau nggak yakin ya bisa kelihatan nanti. Bablas. Selepotan. Wah, enak. 3 tuh, Mas. Jadi mau to the point ngomong ya boleh, tapi kebetulan Mas Dodi juga sharingnya memang dia tidak mau menyakiti, tapi punya tekniknya untuk mengkompensasi itu, mensiasatinya. Iya, betul. Cerdas. Jadi itu sering ya, karena Mas Dodi kan orangnya sosial banget kan, sering. Iya, Mas, sering banget. Tapi jadinya bisa, misalnya nih dalam sehari ketemu berapa orang, berarti kan begitu terus Mas. Jadinya kan kemasukan terus. Biasa kalau siang sama sore itu gampang nolaknya. Karena bilang saya sudah makan. Saya gitu baru aja makan ke sini. Bisa gitu. Nolaknya. Pagi yang susah ya. Susah banget kalau pagi. Jadi ini tips untuk pagi, kalau siang sore masih bisa ditolak. Kalau udah makan. Baru makan gitu. Langsung dipuji itu. Tekniknya keren. Ditiru. Oke. Mas, pada saat sosialisasi itu tadi Mas Dodi sempat ngomong pasti ada yang apa istilahnya, pasti ada yang menyimak, melihat, memperhatikan. Ternyata Mas Dodi ini ya, misal yang dulu tahu obes, sekarang ini, banyak nggak yang nanya kayak gitu? Banyak, Mas. Banyak banget ya. Tapi mereka nggak mau berkorban.
Mau tapi tak mau berkorban gitu kan ya. Kayaknya langsung to the point. Begitu dibilang nggak makan nasi makan gula, waduh nggak mampu deh, gue hidup cuma satu kali, gue nikmatin aja deh hidup gue. Oke, ya udah nggak apa-apa, itu pilihan, tak bilang gitu kan ya. Ya monggo-monggo aja, tapi kalau memang mau, ayo gitu kan ya. Ada yang gugur di tengah jalan, udah seperti mentor, gugur di tengah jalan banyak. Banyak Mas, kebetulan saya juga buka kelas berkala nih Mas. Wow. Nanti mungkin bulan depan berkalanya kelas angkatan 23 kalau nggak salah. Jadi angkatan 23. Satu angkatan 100 orang Mas. Kebetulan waktu itu nggak sengaja. Kenapa sih ceritanya akhirnya ada kelas gitu kan? Waktu itu boleh. Mbak Yuyun minta saya mentori grupnya lansia Mas. Grupnya lansia itu berbagai macam penyakit, ada yang kena kanker, diabetes, hipertensi, ada yang kena talasemia gitu kan ya. Saya bilang, waduh, saya belum mampu nih gitu kan ya. Saya belum mampu gitu kan ya. Ya sudah deh. Akhirnya gini. Oke, semampu saya Mbak ya, sambil saya belajar pelan-pelan, sambil juga saya juga membuka literatur baik di grup Facebook KF maupun dari seminar-seminar yang memang pernah saya kunjungi gitu kan ya, atau memang bertanya langsung ke Mas Tio gitu kan. Saya bilang saya bukan proses penyembuhan ya di sini, enggak. Saya membantu untuk melakukan proses pembiasaan. Ya, pembiasaan dulu nih, pembiasaan apa? Pembiasaan low karbo, pembiasaan untuk berpuasa, pembiasaan untuk menahan diri gitu ya Mas. Jadi konsep yang saya kenalkan itu dulu Mas. Iya, bukan ngobatinnya. Iya, nah, bukan sembuhnya bertahap, ya. Betul, setuju Mas. Kan saya juga bisa harus jaga muka ya Mas. Iya. bahasa kasarnya begitu jaga muka. Iya. Ketika memang saya belum mumpuni di satu bidang, saya coba expert di bidang lain dan saya yakini itu. Ini prosesnya. Betul. Nah, seiring berjalan, tanpa saya sadari juga, mereka mengalami peningkatan progres di penyakitnya, Mas. Kualitas hidupnya membaik ya. Iya, kualitas hidupnya membaik. Yang tadinya stroke ternyata sudah mengalir aliran darahnya, bisa bergerak. Bahkan angkatan yang senior itu, yang pertama itu, namanya Pak Siap. Ada, saya nggak usah sebutin. Dia stroke dari UNICEF. Waktu ibu saya meninggal, dia jalan kaki Mas dari rumahnya. Ke rumah ibu saya, melayang. Saya bilang umurnya sudah hampir 70. Kepala 7. Kepala 7 Mas. Saya bilang, Bapak naik apa? Saya jalan Mas. Ini rasa syukur saya kepada Mas Dodi gitu kan ya, membuktikan saya bisa jalan kaki ke sini. Saya geleng-geleng Mas. Rasa sedih iya, jadi sedihnya juga sedih juga ngeliat, ya ampun, ada orang tua begitu semangat datang ke rumah ibu saya mengucapkan terima kasih gitu loh Mas. Nah, siap. Jadi ini sudah total 22 kelas ya. 23 nanti kelas. Bulan depan ya, bulan depan. Nah, ini kalau ada yang tertarik, apakah nanti ngubungi Mas Dodi? Newbie ya, Mas? Newbie. Iya. Yang expert udah enggak. Nah, admin seniornya ada di sini. Ada Bunda Lavi, kalau nggak salah. Ada Dokter Ade. Ada Pak Yanu nih. Ada masuk ke dalam grup. Oke. Wah, ini admin juga nih, tersembunyi. Gitu. Ada pertanyaan mungkin mewakili. Kelasnya bayar atau gratis? Nah, tuh. Gratis, Mas. Gratis. Tuh, teman-teman ya. Teman-teman ya, gratis. Ya. Jadi aku bukannya endorse. Nah, ini wajib diketahui, normal ditanyakan, manusiawi untuk diketahui. Jadi teman-teman enggak usah parno, enggak usah banding-bandingin. Sekali lagi, kelas apapun boleh diikuti, tapi teman-teman harus yakin. Ya kan? Nah, Mas Dodi juga enggak menjanjikan kesembuhan. Membiasakan. Betul. Didampingi itu dibiasakan dengan pola hidup yang baru. Gitu. Memang saya waktu di grup baru itu setiap malam saya adakan kultum Mas, kuliah 7 menit. Wah. Jadi tiap malam biar pemahamannya sama. Biasanya gini, 1 minggu sebelum dimulai 1 minggu,
mereka harus mengupload amunisi. Amunisinya itu apa aja? Garam Himalaya, VCO, dan segala macam ya. Belinya di mana? Beli di minimarket terdekat. Upload di grup. Nanti adminnya tuh yang korek, yang periksa. Oh ini udah upload, ini belum. Yang belum, dirimu Pak. Dirimu. Dirimu dari grup. Jadi nggak ada beban, soalnya gratis ya, terima Mas ya. Iya Mas, nggak ada beban. Terus suruh belinya di minimarket terdekat, bukan di aku kan Mas. Gitu. Nah, setelah mulai hari pertama, saya punya pola pembiasaan, pola membentuk habit gitu kan ya. Saya mulai isi setiap malam jam 8 malam. Hanya 30 menit. Tentang pertama bahaya gula, mungkin ya Mas ya. Kemudian besoknya bahas lagi fisiologis manusia, mana yang lebih mendekati ya dari fisiologis ini. Kemudian ini dibahas sampai ke teknikalnya kalau sudah expert. Keren. 2 bulan sudah lepas dari kelas saya, Mas. Saya bebaskan mereka masuk ke KF Telegram maupun KF Facebook. Yang penting mereka sudah punya basicnya. Jadi mereka nggak ngeracau kan, Mas, di Facebook. Iya. Boleh nggak? Ini boleh nggak? Ini boleh nggak? Udahlah. Boleh nggaknya itu ditanyakan di kelas saya. Di Facebook monggo kalau mau expert gitu kan ya, di Telegram. Wah, ini dahsyat ini. Kayaknya up and down-nya lebih banyak di mentoring ini kayaknya. Iya. Aduh, maaf. Suka duka mentoring, Mas. Ayo kita langsung masuk di situ. Kalau sukanya pasti karena banyak yang mengalami peningkatan kualitas hidup, cerita, apalagi tadi yang angkatan pertama itu ya. Ada yang bapak umur kepala 7 itu bisa sampai itu terharu banget itu kalau aku di posisi Mas Dodi. Nggak tahu deh. Tumpah ruahnya perasaan. Antara 65 sampai 75 Mas peserta grup pertama. Oke, kita masuk ke dukanya apa Mas? Mentorin lah. Duka untuk saya ya Mas ya. Ini memang pengendalian yang paling berat adalah pengendalian terhadap diri sendiri, Mas. Itu satu. Kenapa? Akhirnya ternyata memang orang kalau tidak bisa mengendalikan diri, semakin hari semakin merasa jumawa. Itu pun terjadi sama saya, Mas. Oh ya? Ya, terjadi sama saya. Mas Dodi sempat jumawa? Jumawa sekali. Jumawanya gimana, Mas? Jumawanya gimana? Nah, ini saya mau ceritakan, Mas. Iya, boleh. Akhirnya karena memang tidak ada yang mengontrol saya akhirnya berperang atau berpacu melawan terhadap diri saya sendiri. Sejauh mana tubuh saya bisa tahan terhadap stresor yang terjadi di tubuh tanpa ada proses benar. Apa yang saya lakukan? Ya kadang-kadang memang pembuktian tanpa ilmu akhirnya menjadi berantakan gitu ya Mas. Memang saya sering WF3, WF5 gitu kan, WF3, WF5, WF3, WF5. Dah. Tapi itu rentangnya pendek. Rentangnya panjang. Maaf, sebulan sekali. Makin mirip sama aku. Iya, benar Mas. Kemudian dilalah dalam 1 bulan itu. Di minggu pertama saya WF3. Di minggu kedua saya WF5. Jumawanya masih makin terbentuk, Mas. Memang saya lost control untuk pengendalian diri ya. Di minggu ketiga, Mas, saya WF7. Buset. Hanya untuk mengalahkan diri sendiri, Mas. Seberapa mampu saya. Membuktikan itu ya. Iya, selepas WF7, 3 hari kemudian, ya, saya kena aritmia. Aritmianya begitu sholat asar di kantor, berdebar, luar biasa berdebarnya, panik, sampai akhirnya saya nggak tahan, saya ke rumah sakit Pertamina. Masuk rumah sakit Pertamina jam 10, itu sampai jam 5 sore, Mas. Berdebarnya luar biasa. Enggak berhenti-berhenti. Udah disuntik ini, suntik itu, segala macam. Enggak berhenti-berhenti. Dan saya nadi sudah semakin lemah. 80-60. Kemudian, karena biasanya cuma hanya 1 jam sih, Mas. Dulu-dulu ya, aritmia sebelum KF. Iya. Oh, ada riwayat juga dulu ya, ada. Oh, oke. Ada. Kemudian akhirnya ya sudah saya pasrahkan gitu kan ya. Dan itu sudah nggak nyaman karena nadinya kalau nggak salah 160 sampai 180 detak jantung. Wow. Gila. Dan itu tenggorokan haus, badan udah dingin dan segala macam. Terus
ternyata juga ada pembuluh sel di jantung juga sudah robek ya, karena T-nya sudah mulai naik sampai 6 ribuan. Berarti ada yang rusak itu di pembuluh jantungnya. Iya, itu karena ya itu tadi akumulasi stres itu tadi dari puasa WF3, WF5, WF7. Ya, habis itu saya bilang, ya sudahlah saya diinfus aja deh. Baru ingat Mas, saya diinfus aja deh. Tolong infusnya RL. Gitu kan, ya. Karena juga denyut nadi saya kan udah 80-60. Iya. Begitu diinfus Mas, padahal ini obat suntik udah, oral udah, apa nggak berhenti Mas. Begitu diinfus, 10 menit kemudian, teng, normal. Langsung menganalisa apa lagi ini. Nih gue defisit elektrolit nih kayak gitu. Tapi kondisi waktu itu memang banyak cairan keluar dan segala macam memang. Banyak Mas, banyak ya. Saya loss hampir 10 kilo 3 minggu. Buset. Mungkin 7 kilo di WF7 Mas. Sehari 1 kilo selama 7 hari. Iya. Itu di terus kan. KF tahun berapa itu Mas? Baru Mas. Oh di awal-awal masih ya? Enggak, baru tahun ini 2019 Mas. Oh kemarin, 2019 kemarin, ya Allah. Itulah. Ketika memang kita tidak berusaha mengontrol diri kita sendiri atau berusaha untuk melihat orang melakukan controlling terhadap diri kita, maka kita akan menjadi jumawa Mas. Saya yakin itu, seyakin-yakinnya. Iya. Aduh, ini berharga ini. Aduh, syukur banget Mas Dodi bisa jadi narasumber. lanjut ceritanya. Iya. Setelah itu berapa hari Mas di rumah sakit berarti? Perawatnya kan pakai APD kan, berarti kan masih COVID tuh Mas. Iya masih COVID 2019 betul. 2020 bahkan Mas. 2020. April 2020. Oh, pas kejadian itu justru 2020 bukan 2019 ya. April 2020 ingat saya. Oh iya, masih baru banget. Pakai APD. Dari situ saya belajar lah Mas. Dari situ saya belajar ketika memang ternyata kita tidak bisa mampu mengontrol diri kita sendiri atau memang meyakini kita tidak bisa mengontrol diri kita sendiri, tolong minta teman untuk mengontrol, membantu mengingatkan setidaknya kepada diri kita. Karena ketika orang sudah merasa mampu semuanya, terkadang lepas kontrol Mas. Iya betul. Segalanya jadi berlebihan. Segalanya jadi berlebihan. Mas Budi dulu mungkin WF3 4 kali tanpa keilmuan. Saya WF3, WF7 dengan keilmuan yang nantangin, yang jumawa. Ya, akhirnya menzolimi tubuh saya sendiri gitu, Mas. Padahal targetnya cuma sederhana ya, membuktikan sampai seberapa kuat ya. Betul, Mas. Emang jujur ngomong aja ngomong-ngomong sebenarnya kalau misalnya sudah terbukti kuat gitu, kalau skalanya udah tercapai 100 terus what's next gitu loh, apa yang mau didapat dari situ misalnya. Cuman pertanyaan retorika aja sih ini. Benar. Terkadang itu dipersiapkan untuk ketika kesombongan itu keluar dari dalam diri kita, Mas. Contoh. Misalnya, Dodi bisa apa sih jadi mentor gitu misalnya, Mas ya. Saya punya kartu truf untuk menjawabnya. Kamu udah pernah belum melakukan WF5? Kamu udah pernah belum melakukan WF7? Nah, itu kan yang saya juga akhirnya bertanya seperti Mas Budi. Apa yang harus gue cari ya jawaban ini ketika ini berhasil? Waktu saya udah terkapar ya Mas di rumah sakit. Iya. Mungkin karena kesombongan saya nanti ketika satu waktu saya ditanya orang, saya akan jawab itu. Waduh. Nah, akhirnya Tuhan nyentil Mas, udah selesai saya bilang. Ya Tuhan, memang makhlukmu ini ya hina lah gitu kan. Mohon maaf gitu kan ya. Ampun Tuhan, ampun ya Allah gitu kan. Iya, dapat berkat sedikit keselip agak sombong. Iya Mas, betul Mas. Ya, itu aku maksudnya ngeklik banget. Aku waktu terbaring, terinfus di rumah sakit itu lewat kata-kata istriku sendiri yang bilang, kamu ngapain kayak gini ya kan? Konyol sampai tergeletak kayak gini ya kan? Foundernya aja nggak nengokin kamu kok. Itu langsung kayak, loh iya serius. Dan aku jujur waktu itu aku melakukan seperti yang Mas Dodi bilang tanpa keilmuan, mindset sederhana, hanya lah KF kan gaya hidup berpuasa, aku sekali WF3 kok enak, ya kan, detoxnya bagus,
Ya kenapa aku nggak rutinkan aja supaya ndang beres ibaratnya problem di tubuh. Dan itu Mas Tio sama sekali nggak tahu. Sama sekali nggak tahu aku melakukan ronde-ronde mengerikan seperti itu. Begitu dia tahu, ya akhirnya ketawa juga kan waktu seminar Tangerang. Iya benar. Tapi jujur titik baliknya memang di situ. Aku menertawakan kebodohanku sendiri. Ya kan, ilmunya enggak salah, tapi cara kita nerapinnya yang salah. Karena kita berharap hasilnya seperti yang kita mau. Ya kan. Nah, dalam kasus Mas Dodi berarti Mas Dodi punya power bargaining. Ya kan. Kamu menurut aku sudah pernah lakukan ini begini, kamu kan belum pernah. Betul, Mas. Waduh. Ada pemicunya apa sih, Mas, sampai kok punya sampai kegoda untuk jumawa gitu? Mungkin ada pemicunya di duka kelas-kelas newbie kah atau bagaimana yang membuat kalau Mas di harus kelas sih enggak sih, Mas. Kalau di kelas enggak. Cuma memang sombong terhadap keilmuan sehingga akhirnya menantang diri sendiri. Oh gitu ya. Kirain saya juga ada orangnya yang sih suka belajar. Enggak. Kirain ada yang nonton Mas Dodi spesialisasinya apa, punya pengalaman apa sampai berani yakin gitu ya. Enggak ya tapi ya. Cuma di saat saya terkapar itu saya berpikir, jawaban apa yang saya harus dapatkan ketika saya berhasil? Apakah waktu itu ketika saya sombong saya akan bilang bahwa saya pernah WF7, WF5 berkali-kali dan sebagainya. Kayaknya itu yang akan saya keluarkan. Gitu, Mas. Saya refleksi diri jadinya. Itu kayak untung gitu kan ya. Ya gitulah, Mas. Saya bermuhasabah diri gitu, Mas. Setuju. Aduh, Mas, yang sering dialami teman-teman yang Mas Dodi mentor, teman-teman newbie, yang paling umum apa, Mas? Dalam proses 2 bulan mereka membiasakan diri dengan pola hidup KF. Yang paling sering temuin apa? Yang paling sering temui? Kendala terbesar. Iya, kendala terbesar di newbie. Ya, paling mereka memang mindset mereka mengatakan bahwa ini kebutuhan tubuh akan glukosa dan serat itu tinggi sebenarnya. Saya bilang, itu kan bukan dari pemikiran ayah dan bunda. Itu kan dari paradigma yang berkembang selama ini. Yang memang ternyata sampai saat ini belum pernah digugurkan paradigma tersebut. Bahkan digaungkan. Nah, saya dan teman-teman di sini mencoba menggugurkan paradigma tersebut. Dari apa? Sudut pandang keilmuan. Karena di setiap kelas itu, Mas, pasti ada dokter, 5-7 orang. Wow. Termasuk salah satunya Dr. Harun Albar ada. Ya, di situ gitu, Mas. Jadi kan saya nggak boleh cerita omong kosong kan, Mas? Iyalah, iya. Ya. Jadi saya cerita lah prosesnya bagaimana dan bagaimana metabolic pathway itu juga kadang-kadang saya jelaskan gitu kan secara singkat, bahasa awam dan sederhana gitu kan ya. Dan rata-rata para dokter itu juga melihat, saya bilang, tolong jangan percaya sama saya, percaya sama Tuhan. Saya di sini hanya menyampaikan gitu kan. Percaya sama saya berarti syirik gitu ya. Tapi para dokter boleh melihat lagi jurnal kembali, monggo diuji lagi ya, diuji lagi. Selama memang diskusinya sesuai dengan konten, nggak apa-apa kita saling saut menyaut. Tetapi ketika diskusinya pakai gelar, tentu saya yang tukang insinyur akan kalah dengan tukang dokter gitu ya, dokter Ade gitu ya. Pasti kalah gelar ya. Cuman benang, gitu, cuman benang merahnya cuma satu, sama-sama tukang. Nah, saya berpikir juga ada dokter Ade di sini yang senior. Iya. Karena untuk mempunyai kekuatan dari mulut saya mungkin nggak kena, tapi saya pinjam kekuatan dari mulut dokter Ade. Untuk juga dimanfaatkan dikit. Iya, memvalidkan apa yang saya ceritakan, akhirnya keluarlah dokter Ade kan, petuahnya gitu kan. Aku undang sebentar ya beliau ya, Mbak Ade. Sedikit aja nih. Kayaknya perlu digali dikit rasanya ditembak sama Mas Dodi di kelas mentornya. Gimana Mbak Ade? Aku sendiri tuh dimentorin kelas angkatan kelima. Angkatan kelima ya, oh aduh. Aku angkatan kelima ya Mas ya.
Jadi diajakin bareng untuk mentoring itu masuk ke grup angkatan 8 apa 9 lupa deh. Oh, oke. Jadi ya membantu untuk menguatkan kata-katanya Mas Dodi. Jujur secara psikologis, secara fisiologi, aku tuh nggak bisa menjelaskan secara bahasa awam. Tapi Mas Dodi tuh pintar banget menjelaskan dengan bahasa yang mudah dimengerti. Jadi Mbak Ade tidak keberatan dimanfaatkan legalitas akademiknya, tapi tidak apa-apa, yang penting tersampaikan. Iya benar. Dan Mas itu sabar banget kalau di grup. Sabar banget dia jelasin ke para mente-mente itu, ke para newbie itu sabar banget. Cuma memang karena berarti aku bisa mengkonfirmasi, ini konfirmasi virtual ya Mas ya, Mas Dodi, bahwa Mas Dodi udah nggak mood swing lagi. Udah nggak bakalan berantem. Enggak. Memang 3 grup terakhir ya Mas, aku udah nggak mentorin lagi karena memang kesibukanku sejak COVID kan aku megang bangsal bedah, bangsal COVID, terus belum jaga IGD sore, jadi memang handphone tuh udah nggak handle lagi. Gitu. Grupnya Dokter Harun, kalau nggak salah Dokter Harun, Dokter Daryati, itu aku memutuskan untuk tidak membantu dulu di grup gitu loh. Iya, tidak apa-apa. Nanti Mbak Ade juga akan ketemu kelompoknya sendiri nanti, karena memang aku percaya nih, aku lihat polanya nih, aku, Mas Dodi, dan kemudian ada Mbak Ade di sana, mungkin ada Dokter Harun dan teman-teman yang lain yang terpanggil untuk meneruskan berkat yang sudah diterima, ibaratnya gitu. Aku mungkin ini baru pertama kali direkam ini ya, jadi apa yang membuat aku terenyuh dan ikut meneladani prinsip yang sama dengan Mas Tio adalah ketika almarhum ayah itu masih ada dan terbaring karena sudah komplikasi diabetes sudah cukup parah selama 20 tahun dan memburuknya itu di 4 tahun belakangan. Itu kalau nggak salah di menjelang tahun terakhirnya, tahun keempat, itu beliau sudah terbaring lemah di tempat tidur. Dan beliau itu agak stres. Stres itu maksudnya beliau itu jarang minum obat, jarang ke dokter. Dan aku waktu pertama kali itu dikasih tahu tentang protokol ketofastosis, masih dalam kertas, masih acak-adut, belum model PDF, ya kan? Itu aku pelajari sekilas bagus, tapi kita sama almarhum ayah itu ada kendala di bahasa. Bahasa itu maksudnya beliau itu orangnya logis dan agak sedikit kalau dibilang arogansi enggak, tapi merasa ya anak sama orang tua lah, ibaratnya kayak gitu. Nah, yang aku terenyuh itu aku sampai berpikir gini, mau enggak ya kira-kira Mas Tio datang jelasin, karena aku pikir kalau almarhum ayah itu mau dengar dari orang lain mungkin mau, kalau dari anak-anaknya belum tentu. Itu bayangin loh, Mas Tio datang jauh-jauh dari Durensawit ke Alam Sutra, nggak dibayar. Ujung-ujungnya apa? Hanya untuk ditolak. Itu aku terenyuh banget. Aku melihat ketulusan, tapi tidak ada emosi, tidak ada tertolak atau bagaimana, ya beliau kayak santai aja. Walaupun sudah di pinggir tempat tidur ngobrol, berbicara keton, terus almarhum ayah karena sudah biasa berbahasa Mandarin dengan kami, ngomong ke ibu waktu itu, mamaku, bilang dalam bahasa Mandarin, orang ini ngomong apa sih dari tadi ngomong keton mulu gitu kan. Aku dalam hati itu, aduh, tapi justru itu yang menyentuh. Nah, berkat seperti inilah, istilahnya, teladan nilai seperti ini loh yang sedang kita juga multiplikasikan lewat Mas Dodi dengan kelas-kelas newbie-nya, ya kan. Mbak Ade juga nanti, walaupun nggak bantu, tapi aku percaya nanti ketemu Mbak. Nggak tahu di Bangsal atau di Bangsa Bedah atau di mana, nanti ketemu. Karena kita semua punya pattern-nya, pola berbaginya. Kita kalau sesuatu yang baik,
Kita selalu ingin berbagi, selalu ingin membagikan tanpa pamrih. Ya kan? Nasi goreng enak aja dalam tanda kutip dulu ya. Kita bagikan kok. Makan di situ enak. Apalagi ini yang membuat kualitas hidup kita meningkat. Bahkan Mas Dodi juga sering yang dulunya obes sekarang dicari-cari, ya kan? Ngomong-ngomong sekarang beratnya masih turun terus nggak, Mas? Enggak, udah stabil. Udah stabil ya. Paling rendah berapa, Mas? 71. 71. Sekarang stabilnya di 7677. 7677 ya. Mbak Ade juga sama ya, kurang lebihnya ya. Pernah paling rendah 48. 48. Stabilnya di berapa, Mbak? Stabil di 51. 51 ya. Nah, makanya itu Mbak Ade itu, Mbak Ade ada rekor. Apa dokter tuh? yang memang baru lulus SD. Waktu itu saya bilangnya. Pakaian SD sudah jadi dokter gitu loh, Mas. Bisa aja. Mas, kakiku makin ngecil, Mas. Wih. Aku pakai sepatu ukuran 33. Siap-siap sepatu kaca dong dibeli. Sepatu anakku yang kecil. Waduh. Jadi tadinya begitu awal pas KF aku turun dari biasa pakai sepatu 35 36 terus jadi 34 35 sekarang 33. Oke. Mantap. Thank you ya, Mbak Ade. Moga-moga nanti bisa kita ketemu lagi sama Mas Tio ya di TFA. Mas Budi. Ya. Saya mau analogikan kenapa sih kita susah untuk mengajak lingkungan circle ring satu kita untuk mengikuti pola kita gitu ya, Mas. Analoginya boleh. Sederhana seperti ini, Mas. Saudara-saudara kita itu kan satu darah. Ya. Itu lebih susah mendengar omongan kita dibandingkan kita menasihati orang lain yang memang ternyata lebih mudah untuk mengikuti omongan kita. Ibaratnya kalau saudara kandung kita itu adalah darah di dalam secangkir gelas dan orang lain itu adalah air putih di dalam secangkir gelas. Menurut Mas Budi, mana yang mudah kita minum? Air putih atau darah? Air putih. Air putih. Darah itu seret gitu ya, Mas. Nah, keseretan itulah yang ternyata tidak bisa mereka terima. Dia menganggapnya mungkin kita anak kecil, belum cukup umur, belum mahir, belum expert dan sebagainya. Tetapi kalau kita menasihati orang lain, memberikan satu pembelajaran yang baik ya kepada mereka, dan mereka ternyata memang membutuhkan gitu kan, itu lebih mudah diterima. Betul. That's why saya percaya sih kekuatan mulut orang lain itu pasti akan berpengaruh terhadap orang lain. Iya. Nah makanya saya juga dalam grup itu saya juga memanfaatkan kekuatan mulut orang lain untuk ya kan mengafirmasi. Iya, Mas. Salah satunya dokter. Kedua, ketika ada yang mengeluh, admin seniornya ada Bu Juniawati, Mas. Oh iya. 73 tahun. Iya. Lalu hadir di senior admin dia, di grup baru. Saya bilang gini, kalau masih ada yang 45, 43, 47 ya, tahun Mas mengeluh, saya tinggal panggil Bu Juniawati. Beliau ya usia segini dan segini dulu apotik berjalan bla 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 bla. Tolong Bunda, tolong ceritain, benar nggak Bunda apa yang Bunda alami? Ceritain. Ada yang mohon maaf tidak ke belakang BAB baru 3 hari sudah galau gitu kan ya. Saya panggil Bunda Lavi. Bunda Lavi 13 hari nggak ke belakang. Awal ya. Awal. Bukan terus-terusnya. Bukan. Akhirnya yang tadinya down gara-gara nggak BAB ya Mas, itu tambah yakin. Karena ada yang lebih menderita loh dari dia. Berarti saya cengeng dong, usia segini aja baru sedikit ada keluhan, udah nggak tahan. Sementara ada yang lebih senior, lebih tahan. Gitu loh, Mas. Iya, jadi saya nggak menggunakan kekuatan mulut saya sendiri di dalam grup itu. Saya justru meminta bantuan orang lain, meminjam kekuatan mulutnya untuk menyampaikan kepada newbie-newbie. Untuk memperkuat gitu, Mas. Mente-mente yang ada di dalam grup. Lah makanya kadang-kadang jadi kesimpulannya kalau kita tarik benang merah ya flashback gitu ya. Ternyata ilmu itu tafsirannya banyak. Ilmunya satu. Tapi bisa ditafsirkannya banyak. Nah, kalau kita nggak punya komunitas yang tepat, sangat rentan terjadi multitafsir dan salah penerapan. Jadi
wajarlah kalau dalam satu grup komunitas kita Ketofastosis Indonesia ini yang begitu besar, 370.000 member, ya wajar kalau terjadi perbedaan tafsiran, perbedaan mindset, ya kan? Persepsi. Mas Dodi aja sampai nanti bulan depan angkatan ke-23, pasti juga nanti akan ada sesuatu yang baru dan mungkin berulang-ulang juga mindset yang lama itu. Betul, Mas. Betul. Karena kita memang mengedukasi ulang ya, bukan membrainwash, tapi mengedukasi ulang bahwa ternyata ada paradigma lain yang mungkin bisa lebih cocok untuk menjawab kegalauan yang selama ini, ya kan. Kenapa saya lakukan ini, Mas? Sampai 23. Kenapa tuh? Ayo. Karena ilmu itu seperti bahasa. Ketika bahasa Inggris, bahasa China, bahasa apapun tidak kita pakai, maka bahasa itu akan hilang. Yes. Ketika ilmu juga yang ada di kepala saya tidak keluarkan, maka otomatis itu akan hilang. Daripada melakukan pengulangan untuk menghafal kembali di seusia umur saya yang sudah sepuh ini, Mas, better saya melakukan repetition. Sebentar. Sepuh ini ukuran berapa? Umur berapa sih? Sepuh ini umur berapa sih? 45, Mas. 45. Oh, kan? Udah kelihatan loh kepala 4. Pasti banyak yang masih kepala 3. Aduh. Benar. Lanjut. Berarti kalau repetisi ya. Iya, kalau repetisi saya nggak perlu ada kemampuan untuk menghafal. Dan saya menjaga ilmu saya dengan melakukan repetisi. Katanya repetisi is a mother of skill. Pengulangan itu adalah ilmu dari segala macam ilmu gitu loh, Mas. Iya, betul. Daripada saya simpan, kemudian saya harus mengingat kembali, mempelajari kembali, dan menyimpan di memori, itu lebih capek dibandingkan saya harus mengulang sedikit dengan tempo yang singkat gitu ya, Mas. Betul banget. Jadi ada baiknya juga buat saya, Mas. Iyalah. Bukan hanya buat member. Kan konfirmasinya tadi dari Mbak Ade aja bisa ada konfirmasi bahwa Mas Dodi itu menerjemahkan atau mengawamkan itu pas banget, itu gampang dicerna. Ya itu kan kalau dari repetisi dari mana coba? Iya. Dan ini aku jadi terpicu juga untuk terus konsisten membuat bahasa awamnya harimu ya Mas Tio. Betul, Mas. Oke. Luar biasa. Thank you Mas Dodi ya. Sebelum kita akhiri, terakhir nih Mas, ya kan. Kayaknya teman-teman yang di peserta ini juga sudah menikmati, ada beberapa pertanyaan di chat tadi udah aku sampaikan walaupun tidak banyak, tapi menikmati banget ya. Terakhir nih Mas, pesan dan saran kepada yang lain ya kan, terutama dari sisi pribadinya Mas Dodi yang sudah menjalani KF berarti 7 ya, tapi 1 tahunnya ini ya. 1 tahunnya tidak dihitung lah, berarti 6 lah. Aku anggap 6 tahun. Kira-kira dari apa sih yang paling berkesan yang Mas Dodi bisa kasih ke teman-teman yang nanti melihat video ini ataupun yang ada hadir di Zoom malam ini, pesan dan sarannya apa? Monggo Mas. Baik. Semua yang bernyawa itu pasti akan mati. Ya, seperti yang Mas Tio bilang, semua yang juga bernafas ya pasti akan menua. Tinggal bagaimana kita memilih, apakah dalam menuju ketuaan dan kematian itu ya kita menjalani proses yang bersakit-sakitan atau memang kita menjalani prosesnya dengan kenikmatan. Dan semua itu adalah pilihan secara sadar yang ditentukan oleh diri kita masing-masing. Jadi teman-teman ada 2 cara menjalani ke semua hal tersebut. Dan kita mencapai satu titik yang sama, walaupun jalannya berbeda. Nah, keputusan untuk mencapai ke satu titik yang sama tersebut, silahkan teman-teman memilihnya. Kami tidak akan memaksa untuk melewati jalan yang memang kami tempuh. Ya. Nah, teman-teman boleh memilih dengan cara apapun, tapi kalau teman-teman ingin menjalani satu titik tersebut dengan jalan kenikmatan apapun. Kenikmatan untuk beribadah, kenikmatan untuk bersosialisasi, kenikmatan untuk ya berkomunikasi dengan sesama, kenikmatan juga untuk berbagi dengan sesama. Ya, maka salah satu yang memang sudah terbukti gitu kan ya secara keilmuan, de jure dan de facto gitu kan ya, bahwa ketofastosis memang tidak bertentangan dengan sunnah tubuh dari metabolisme tubuh kita sendiri. Memang ada orang-orang yang
membiarkan terlewat bahwa ada loh sisi metabolisme lain yang memang bisa memberikan manfaat yang begitu banyak bagi tubuh. Ya, tapi biarlah itu urusan mereka. Kalau sekarang sudah terkuak, maka kami sajikan berupa opsi pilihan yang terbaik, dan penentuan itu merupakan keputusan di wilayah sadar dari hati kita masing-masing. Maka ketika ingin mencapai satu titik yang sama, tempuhlah jalan kenikmatan yang untuk bisa kita berbagi dengan sesama. Itu, Mas. Dahsyat. Aku suka dari dulu sampai sekarang dan tetap ke depannya tidak ada paksaan. Ya, kalaupun komunitas kami makin banyak yang dicari, entah itu kepo, entah itu karena pengen kurus, mau pengen apapun lah, pastikan jalan yang ditempuh oleh siapapun itu yang tertarik, yakin. Karena kalau nggak yakin, ya contoh kayak Mas Dodi, belum ketemu komunitas, sudah mencari, tapi galau karena tidak ada ilmu, ya kan? Berusaha menerapkan. Tapi begitu ketemu komunitas yang tepat, orang yang tepat, cocok, baru benar. Penerapan puasanya benar, penerapan elektrolitnya juga betul, aktivitasnya juga betul, kelola stresnya juga betul, dan terlihat sampai detik ini. Sempat ngalamin down, tapi itu tidak memundurkan semangatnya, konsistensinya. Karena Mas Dodi udah membuktikan sendiri. Bukan karena diiming-imingin MLM atau apapun. Kalau enggak, kita udah kaya ya Mas, ya, punya kapal layar gitu. Iya, benar Mas. Kita juga masih begini-begini aja. Dan karena kita menabung pahala untuk nanti diperhitungkan di atas, ya. Setuju, Mas. Setuju. Nah, itu. Jadi, teman-teman, ini episode yang masih tetap spesial, ya. Thank you sekali lagi Mas Dodi, ya. Aku nanti akan tutup di akhirnya. Nanti kita moga-moga kita bisa ketemu ya Mas, ya. Amin, Mas. Ketemu lagi. Segera moga bisa kopi darat, ya. Thank you. Teman-teman, TFH spesial Ramadan masih ada lagi satu kali lagi. Habis itu kita akan ketemu dengan Mas Tio di awal bulan Juni. Jadi teman-teman stay tune, ya. Siapa narasumber berikutnya? Pastinya akan tetap menginspirasi, ya. Seperti halnya malam ini dengan Mas Dodi Kristono. Pastikan stay tune di pengumuman Mas Tio, ya. Dan bagi yang belum sempat untuk hadir, tidak apa-apa, kita masih ada rekaman di YouTube. Oke, selamat malam, semoga beristirahat dan sampai jumpa.